Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dalam video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni analisa dan perancangan sistem organisasi bimbingan belajar Ruli, yang mana memenuhi tugas dari Bu Artini dalam mata kuliah informasi dan proses bisnis. Kami beranggotakan yang pertama Zuria Akmalul Fitri dengan NIM belakang 002, kemudian Balkis Nur Aura Safiradila dengan NIM belakang 028, kemudian saya sendiri yakni Nadifa Awalia yang dengan NIM belakang 060, kemudian yang terakhir yakni Aulia Salsabila Dian Yahya dengan NIM belakang 070. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada Balkis. Baik, terima kasih Ica. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian ini. Latar belakang dari penelitian ini yaitu yang pertama, Safrianus Haryanto pada tahun 2010. Menurutnya, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar dapat membuat pilihan, baik dalam kemandirian, pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian pengertian belajar menurut Abdillah dalam Anur Rahman pada tahun 2010 adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh perubahan tingkah laku, baik melalui latihan dan dalam belajar, sehingga setelah melalui proses perubahan dalam belajar, mereka dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Dari pengertian para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa bimbingan belajar adalah proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing dalam berbagai bentuk latihan agar yang dibimbing bisa mengatasi masalah dalam belajar dan mencapai hasil belajar yang optimal. Saat ini lembaga bimbel sudah sangat beragam, mulai dari jenjang SD sampai SMA hingga lembaga bimbel untuk menyiapkan siswa melanjutkan pendidikan ke kedinasan ataupun militer. Biayanya pun beragam, sesuai dengan jenjang dan kualitas lembaga bimbel itu sendiri. Seorang pun bisa mendirikan lembaga bimbel mempunyai sistemnya masing-masing untuk menjalankan proses bisnis. Proses bisnis lembaga bimbel pun mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Laporan ini bertujuan untuk menganalisis proses bisnis dari lembaga bimbel dan mengusulkan perbaikan proses bisnis lembaga bimbel tersebut agar menjadi lebih baik. Bisa tolong di scroll sampai ke rumusan masalah. Baik, rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana aliran proses bisnis serta aktor yang berperan dalam proses tersebut. Yang kedua, apa saja standarisasi dalam penyelesaian aktivitas yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, apa saja kebutuhan sistem serta input yang diperlukan dalam menunjang output yang dikeluarkan oleh lembaga bimbel. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Nadifah. Baik, terima kasih Balkis. Untuk yang ketiga adalah tujuan analisa kami. Analisa kami bertujuan untuk mengetahui alur proses bisnis yang terjadi dalam sebuah lembaga bimbingan belajar. Kemudian yang kedua adalah mengetahui siapa saja aktor yang terlibat dalam proses bisnis lembaga bimbingan belajar. Kemudian yang ketiga, supaya mengetahui standar penyelesaian aktivitas yang dilakukan di lembaga bimbingan belajar tersebut. Yang terakhir yakni mengetahui kebutuhan sistem, input, serta output yang dikeluarkan dalam proses bisnis lembaga bimbingan belajar tersebut. Batasan-batasan masalahnya, yakni yang pertama adalah lembaga ini menyediakan satu guru untuk satu kelompok belajar. Yang kedua, lembaga ini tidak memiliki lisensi khusus. Kemudian yang ketiga, lembaga ini tidak menyediakan penjualan alat tulis. Yang keempat, yakni lembaga ini melayani bimbingan belajar selama 4 jam per hari. Yang kelima, dalam kegiatan belajar mengajarnya, lembaga ini menggunakan sistem yang sederhana. Kemudian yang keenam, sistem pembayaran yang diberlakukan oleh lembaga ini bisa dilakukan via transfer maupun cash. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Zulia. Baik, terima kasih untuk hasil dan pembahasannya, yaitu kita menghasilkan tabel input dan output serta kebutuhan sistemnya. Untuk
Untuk kebutuhan sistem pendaftaran siswa, input yang dibutuhkan yaitu nama siswa, asal sekolah, jenjang sekolah, alamat, nomor telepon siswa ataupun orang tua, dan juga nama orang tua atau wali. Dengan input tersebut akan dihasilkan output berupa data siswa. Kemudian untuk kebutuhan selanjutnya yaitu sistem pembelajaran dengan input yang dibutuhkan yaitu jadwal kelas tiap siswa, kemudian hasil tes dengan output yang berupa jadwal kelas. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan untuk sistem pembayaran, yang mana input yang dibutuhkan yaitu jumlah uang berapa bulan siswa untuk membayarnya, dengan output yaitu berupa sebuah kwitansi. Selanjutnya saya serahkan kepada Aulia. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang flow map yang ada pada sistem bimbingan belajar Ruli saat ini. Yang pertama, dimulai dari siswa, lalu siswa tersebut diharuskan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak bimbel. Formulir yang disediakan dalam bentuk kertas yang nantinya akan diisi oleh calon siswa secara manual. Jika telah mengisi formulir, pihak administrasi akan mengecek formulir tersebut. Jika formulir telah terisi lengkap, calon siswa diarahkan untuk melakukan pembayaran. Pembayaran ini bisa dilakukan secara tunai atau non-tunai. Jika sudah melakukan pembayaran, calon siswa tersebut akan diberikan jadwal kelas dan diberitahukan ia akan memasuki kelas yang mana. Jika calon siswa sudah mengetahui jadwal dan kelasnya, siswa tersebut akan melakukan pembelajaran bersama guru pendampingnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan sistem yang ingin kami tambahkan di dalam proses bisnis bimbingan belajar Ruli ini. Yang pertama seperti tadi sama lalu sampai ke proses belajar. Di sini dalam proses belajar kita ingin menambahkan untuk siswa tersebut mengerjakan soal-soal. Setelah mengerjakan soal-soal atau mengikuti tes, itu kenapa sih kami ingin menambahkan ini? Yaitu untuk mengetahui seberapa dan sampai mana mereka itu mengerti akan apa yang diajarkan oleh gurunya. Lalu guru tersebut akan mengoreksi hasil tes siswa. Jika sudah mengoreksi, guru guru akan menaruh nilai tes siswa tersebut dalam sistem. Sekian dari saya, lalu akan dilanjutkan oleh rekan saya Zuria. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk mendukung laporan ini, kami melakukan wawancara kepada bimbingan belajar, yang mana kita memberikan 8 pertanyaan sebagai wawancaranya. Yang pertama yaitu dari segi admin, bagaimana proses yang dilalui saat ada pendaftaran baru? Jawabannya yaitu calon siswa akan diberi formulir pendaftaran, kemudian apabila formulir telah terisi, maka calon siswa melakukan pembayarannya untuk 1 bulan. Kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu data yang dimasukkan pada pendaftaran apa saja. Yang pertama ada nama lengkap, alamat, nomor telepon, asal sekolah, jenjang sekolah, dan nama orang tua atau wali. Kemudian bagaimana proses pembayarannya? Pembayarannya bisa melalui cash maupun non-cash atau cashless. Dan untuk cashless hanya bisa melalui Bank BCA dan BRI. Lalu jika sudah melakukan pembayaran, data yang sudah membayaran akan dimasukkan ke dalam komputer. Kemudian yaitu data tersebut disimpan dalam bentuk apa? Data itu akan disimpan dalam bentuk database yang dikelola oleh lembaga bimbingan belajar. Kemudian penentuan kelompok belajar dilakukan oleh pihak bimbel atau oleh siswanya sendiri. Jawabannya yaitu penentuan kelompok dilakukan oleh pihak lembaga, karena di saat pendaftaran, siswa
menginput jenjang pendidikannya, kemudian dari sana lembaga mengelompokkan siswa sesuai jenjang yang ada. Kemudian berapa biaya untuk satu kelompok dan apakah biaya tiap jenjangnya berbeda? Jawabannya yaitu setiap jenjang dikenakan biaya yang berbeda dengan spesifikasi sebagai berikut. Siswa SD akan dikenakan biaya sebesar 70.000 per bulan, kemudian untuk SMP biayanya sebesar 80.000 per bulan, dan untuk siswa SMA dikenakan biaya sebesar 100.000 per bulan. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, dalam satu bulan ada berapa kali pertemuan? Pertemuannya akan diadakan setiap hari Minggu sampai dengan Kamis, sehingga satu bulan ada sebanyak 20 pertemuan. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu berapa kapasitas dalam satu kelompok belajar tersebut. Dalam satu kelompok diisi maksimal 13 orang. Untuk kelas dibedakan sesuai dengan kemampuan dan jenjang mereka. Itu tadi adalah hasil wawancara yang kita lakukan. Saya kembalikan ke Nadifah. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 undur diri.